أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110 sampai dengan 111 oleh Al-Ustadz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Semoga Qori dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Jemaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jemaah untuk solat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini, Jumat 17 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 26 April 2024 Miladiah. Diumumkan kepada para jemaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr.
Kiai Haji Nasruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Setelah kita melaksanakan ibadah solat Jumat, kami mohon kesediaan para jemaah untuk melaksanakan solat ghaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara selawat dan istighosah tadi malam, dan ditambah dengan pertama, almarhum Dr. Resno Hadiono bin Adela, usia 69 tahun, wafat 21 April 2024 di Bandung. Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun agenda pada hari ini, Jumat 17 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 26 April 2024 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Muammar Bakri LCMA dengan tema Etos Kerja dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Imam pertama solat Jumat Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfudz SQMA. Imam kedua Al-Hafiz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LCMA. Muazin pertama Al-Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Muazin kedua Al-Ustadz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jemaah supaya mengisi saf-saf di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa alat komunikasi atau sejenisnya agar menonaktifkannya, dan dimohon dengan sangat agar jemaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'amala ibadatan yu'ajjiru 'alaihi sahibahu fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan satu rilis survei tentang tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia. Ternyata hasilnya tidak baik-baik saja, karena Indonesia dari 60 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-37 indeks
prestasi dunia berkaitan dengan tingkat daya saing tenaga kerja orang-orang Indonesia. Kita maklum bahwa populasi terbesar di Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mencapai angka 278 juta jiwa atau sekitar 87% dari populasi masyarakat Indonesia. Itu artinya bahwa Muslim Indonesia menjadi representatif sebagai sampel utama dalam menggambarkan tentang Indonesia, termasuk dalam hal etos kerja. Artinya bahwa jika Indonesia berada pada posisi menggembirakan dalam survei indeks prestasi dunia, maka umat Islam yang punya peran aktif bagi Indonesia. Tapi demikian pula sebaliknya. Jika Indonesia dalam survei internasional tidak menggembirakan, boleh jadi itu karena orang-orang Islam Indonesia belum berperan signifikan dalam hal-hal kebaikan. Kalau demikian, di mana letak masalahnya? Apakah karena umat Islam konsisten dengan pengamalan agamanya atau tidak? Mari kita mencoba melihat konsep etos kerja dalam Islam. Bagaimana kiat menjadi hamba yang beretos kerja yang tinggi. Berangkat dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Makna khalifah berakar dari kata khalafa yakhlufu khilafah atau baqiya ba'dahu wa aqama maqamahu, yang berarti berperan setelahnya dengan menggantikan atau melanjutkan posisinya. Bumi yang kita pijak ini hanya bisa dimakmurkan oleh makhluk manusia yang mendapat tugas sebagai khalifah. Sekalipun potensi kerusakan bumi datangnya juga dari ulah tangan manusia. Regenerasi dan sustainability kehidupan bumi dan mengatur kemaslahatan manusia dan lingkungan sungguhnya adalah implementasi dari peran khalifah yang diemban oleh makhluk manusia, bukan makhluk seperti jin, malaikat, dan hewan-hewan lainnya. Inilah akumulasi dari makna ibadah opsional yang disebut dengan ibadah ikhtiyariyah, yang menjadi pilihan manusia secara sadar dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Tidak ada makhluk yang dapat memikulnya kecuali manusia, yang disinyalir dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Kalau manusia itu mengabaikan amanahnya sebagai khalifah, maka dia sesungguhnya melakukan penzaliman, baik penzaliman bagi dirinya, penzaliman bagi orang lain, dan penzaliman bagi lingkungannya, dan masuk dalam kategori jahulan, orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala menilai aktivitas manusia sebagai pengabdian kepadanya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam batasan itulah manusia diberikan kehidupan yang layak. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl,
Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang melakukan kebaikan dari laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang layak, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatannya. Islam juga mengajarkan dan menghargai pekerjaan manusia dengan konversi penghapusan dosa. Nabi pernah menyebutkan, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu walas siyam. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat, puasa, walal hajj walal umrah, bahkan haji dengan umrah. Sahabat pada bertanya, fama yukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut? Kata Rasulullah, al-humumu fi talabil ma'isyah, semangat dalam bekerja, semangat dalam mencari rezeki. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena bekerja mencari rezeki adalah hal yang dapat memastikan keberlanjutan hidup manusia di dunia ini. Dengan jaminan kehidupan, maka agama serta kebaikan-kebaikan lainnya dapat kita lakukan. Hilangnya dan melaratnya kehidupan dunia pasti akan mempengaruhi pengamalan agama dengan baik dan maksimal. Karena itu memaksimalkan usaha lalu menyerahkan diri kepada Allah adalah implementasi tawakal. Tapi sebaliknya malas bergerak, mager, hanya menanti nasib ketentuan Tuhan, itu dinamakan tawakul, bukan tawakal. Jadi Nabi juga menyebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang kerja hingga larut, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah juga, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yadin tawarramat minal amal faqabbalaha wa qala hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Nabi pernah memandang tangan yang melepuh karena kerja keras. Lalu tangan itu diambilnya dan dicium oleh Rasulullah SAW dan berkata, hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Ini tangan yang Allah paling senangi dan Rasulnya. Imam Ali juga pernah berkata, radhiyallahu anhu, man mata ta'ban min kasbil halal mata wallahu anhu radin. Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan lelah mencari rezeki yang halal, maka ia mati dalam keadaan Allah meridhahinya. Karena itu jamaah sekalian, bekerja dalam pandangan Islam adalah berkinerja secara produktif, bekerja tuntas dan meyakinkan, bekerja secara profesional, sebagaimana hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, innallaha yuhibbul abda al-mu'min al-muhtarif. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang mukmin yang bekerja secara profesional. Jemaah Jumat Masjid Istiqlal rahimakumullah. Inilah salah satu dari pengertian khalifah sebagai keberlanjutan dari generasi ke generasi berikutnya untuk sebuah tugas dan pekerjaan dalam memakmurkan alam semesta. Maka kiat utama meningkatkan etos kerja adalah kita menyadari bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja adalah amanah, bekerja adalah panggilan dan aktualisasi diri sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain makna secara horizontal tadi,
Juga dapat dimaknai khalifah sebagai fungsi-fungsi vertikal, bahwa khalifah bermakna mengganti dan mewakili Allah untuk memakmurkan alam. Jadi apapun kegiatan yang positif yang kita lakukan, hakikatnya perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Manusia yang punya potensi dalam mengimplementasikan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Seperti misalnya orang yang gemar memberi adalah wujud nama Allah Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Jawad, dan nama-nama lainnya. Manusia yang senang mengajar ilmu pengetahuan seperti profesi guru, dosen, instruktur, motivator, dan lain-lain adalah perwujudan dari nama Allah Al-Alim. Manusia yang gemar merawat, menata, mengatur, mengelola, memanage lingkungan, memanage pekerjaannya, bahkan melakukan pengabdian dengan jabatan-jabatan publik yang diamanahkan kepadanya dengan baik, itu adalah perwujudan dari nama Allah Rabbul Alamin, Mudabbir, dan lain-lain sebagainya. Bahkan jamaah sekalian, bertani sebagai petani adalah pekerjaan yang mulia sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Itu juga merupakan pekerjaan yang diberikan oleh orang-orang tertentu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih sebagai petani. Sungguhnya mereka mewakili Tuhan memberikan kehidupan bagi manusia. Makanya Allah berfirman, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kata Allah, apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya? Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan petani untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan makhluk. Jadi petani mewakili Tuhan dalam urusan pangan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmatnya kepada petani untuk bercocok tanam. Demikian seterusnya dari semua pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah mandataris Tuhan di muka bumi ini. Sebaliknya, jika kegiatan yang mengarah pada pengerusakan dan dosa, itu adalah perwakilan setan di muka bumi ini. Dengan demikian, kiat yang kedua yang dapat meningkatkan etos kerja kita adalah menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita lakukan untuk kebaikan dan perbaikan adalah rahmat Allah yang dititipkan kepada manusia. Menjadi manusia pilihan Allah bagi kemaslahatan alam. Mereka sesungguhnya adalah agen-agen rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Karena itu perintah bekerja atau yang biasa populer dengan istilah beramal adalah hal yang mendapatkan perhatian sangat besar dalam ajaran Islam. Artinya bahwa seorang muslim yang mengamalkan agamanya dengan benar adalah muslim yang memaksimalkan kerja-kerjanya yang produktif, baik untuk dirinya, untuk orang lain, dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita misalnya bisa menikmati Masjid Istiqlal yang luar biasa megahnya ini. Ini karena kerja-kerja khalifah di muka bumi ini. Tidak mungkin masjid ini dibangun oleh kelompok jin dan hewan-hewan lainnya. Yang bisa membangun dan memakmurkan masjid yang megah ini, itu hanya orang yang menyadari dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikian amalan-amalan lainnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu
fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silahkan berkinerja, silahkan berproduktivitas, maka Allah akan memperlihatkan hasilnya kepada kalian. Allahumma waffiqna lil amali salih wa lima nuhibbuhu wa nardahu ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi kulli makan. Wa dammir a'da'ahum a'da'ana a'da'ad din. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد سووا صفوفكم أقيموا واعتدلوا. Mohon saf dirapatkan dan diluruskan. Saf yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودمك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan. Terima kasih. صلوا على الأموات الغائبين جميعا أجاركم الله. صل على الله أكبر. الله أكبر. صل على سيدنا الله أكبر. اغفر لهم ورحمة اللهم إن كان مسلم كان مسلم تجاوز عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.